Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana. Di sini saya sebagai host yang akan memberikan pertanyaan tentang pendidikan taman kanak-kanak usia dini dengan narasumber seorang kepala sekolah. Saya mahasiswi dari STKIP NU Indramayu, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya untuk mengerjakan tugas dari mata kuliah literasi digital. Sebelumnya, boleh memperkenalkan diri dulu, Bu. Baik, terima kasih atas narasumber Nurjana. Perkenalkan, nama saya Farhatul Umamah. Tempat tanggal lahir saya Indramayu, 21 Januari 1998. Umur saya 24 tahun. Lulusan S1 saya yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Tempat bekerja saya yaitu TK Bina Mentari Segeran. Untuk mempersingkat waktu, saya mau nanya-nanya nih, Bu, tentang TK. Langsung saja ke pertanyaannya ya. Ibu sudah berapa lama sih ngajar di TK? Saya itu sudah 1,5 tahun mengajar di TK Bina Mentari. Apa alasan Ibu menjadi guru TK? Kayak yang pertama, saya ingin mendalami TK atau PAUD. Yang kedua, saya pengen menambah ilmu mengenai TK atau PAUD. Dan yang ketiga, saya mencari pengalaman untuk mengajar TK. Kesulitan apa sih, Bu, dalam mengajarkan anak-anak TK? Kesulitannya ya sebenarnya mah semua guru juga pasti ada kendalanya ya dalam mengajar, entah TK ataupun SD, SMP atau SMA. Namun saya di sini khusus untuk ke TK, yaitu kesulitannya pertama, jika ada anak yang nggak bisa diatur, mungkin itu salah satunya. Tapi di sisi lain itu juga kan ada keaktifan anak. Kemudian bagaimana cara pinter-pinter kita aja untuk mengaturnya, untuk mengatasinya, seperti itu. Jadi ya menurut saya sulit nggak sulit ya itu mas emang sudah biasa bagi guru TK, dan kita ya harus memaklumi dan harus menjalani saja bagaimana kondisinya, seperti itu. Lalu apa saja sih, Bu, yang diajarkan di TK? Yang diajarkan kita sesuai dengan RPPH ya, yang pasti sesuai RPPH TK ya, ada nilai-nilai agama, tentang fisik motoriknya anak, kognitif, sosial emosional, seperti itu, seni, bahasa dan lain sebagainya, itu kita ajarkan setiap hari. Apalagi mengenai nilai-nilai agama ya, karena kita anak-anak tuh harus tahu tentang siapa Tuhannya, memperkenalkan Tuhan dan sekitar dan kitab-kitabnya, seperti itu. Dan kita pasti mengenal tentang agama-agama yang pasti sama anak-anak yang diajarkannya. Kemudian ya mengenai fisik motorik, kasar dan halus. Kemudian kita tentang materi-materi yang sudah tertera di dalam RPPH, ada kesenian-keseniannya juga ya, sesuai modul lah, sesuai RPPH-nya, seperti itu. Bagaimana sih, Bu, cara guru mengajar anak dalam masa pandemi kemarin? Pastinya dengan cara daring ya. Dengan cara daring, yaitu kita sebagai gurunya menge-share tugas-tugas yang sudah disiapkan, kemudian anak jika sudah dikerjakan kembalikan lagi ke gurunya untuk dilihat siapa saja yang sudah mengerjakan dan yang belum, seperti itu sih, Bu. Bagaimana sih, Bu, caranya untuk menilai perkembangan anak-anak TK itu? Oke, caranya itu kalau saya pribadi dengan melihat setiap harinya ya. Setiap harinya itu mereka akan berkembang tidak, melakukan dengan baik tidak. Pertama sehari, 2 hari mungkin mereka masih malu-malu, atau apalagi anak baru ya, Bu ya. Anak baru itu pasti dia diem dulu beberapa bulan,
Ya cuman nggak apa-apa, kita terus pantau dari kesehariannya dia, dengan bermainnya dia, dengan bersosialisasinya dia. Kita pantau, kemudian jika sudah berbulan-bulan mungkin percaya dirinya sudah muncul, baru kita melihat lagi apakah dia ada perkembangan. Kalau perkembangan tidak, Masalah-masalah apa sih yang ada di TK? kalau masalah sama anak-anak mah mungkin tidak ada ya, mungkin anak-anak sesama anak-anaknya kali ya, ya biasa mungkin kayak rebutan, mainan, atau berselisih berbicara seperti itu. Mungkin kalau masalah anak-anak mah seperti itu ya. Masalah anak-anak mah udah nggak ada sih, cuman ya ada lah masalah kalau wali murid atau protes atau apa tuh pasti ada. Cuman ya kita sebagai guru pertama ya menindaklanjutinya kita harus tegas sih. Pertama harus tegas sama wali murid atau sama anak-anaknya, tidak galak tapi kita tegas. Itu yang penting sih buat mendidik anak tuh. Kita nggak usah galak-galak, tapi kita tetap di jalan semestinya kita menyayangi mereka. Cuman kita caranya tegas saja, mungkin seperti itu. Yang terakhir ya Bu, tips-tips apa sih yang dilakukan orang tua dalam mendidik anaknya selagi di rumah? Oke, mungkin saya belum menjadi orang tua ya Bu ya. Jadi saya belum tahu bagaimana cara tips-tipsnya itu mendidik anak di rumah. Cuman kalau saya jikalau akan mempunyai anak, tips-tipsnya itu ya pertama ya yang pasti mendidiknya dengan baik, dan yang pasti kita jaga ucapan perkataan anak-anak tersebut dengan hal-hal yang baik, jangan dijauhkan, maksudnya jangan sampai dengar yang kotor-kotor, soalnya itu tuh tidak baik bagi dirinya gitu, kemudian bagi lingkungan tuh. Saya pernah melihat ini kisah nyata ya. Saya pernah sempat kejadian ada saat saya sedang berbelanja di sebuah toko, tiba-tiba si anak toko itu mengatakan, saya kaya, kamu miskin, kayak gitu. Intinya dia tuh dengan berkata yang tidak baik untuk didengar gitu loh, untuk tidak sopan. Nah itu tidak sopan sih, tidak sopan, apalagi kita kan lebih tua daripada dia masih TK, masa sudah berbicara seperti itu. Nah kita didik dia dari dini bagaimana cara berbicara dengan baik, kemudian menanamkan nilai-nilai agama juga, karena kita kan sebagai orang Islam harus menanamkan nilai-nilai agama yang baik sama anak. Jadi kalau didikan kita dari dininya sudah baik, insya Allah ke atasnya, ke depannya nanti pas dia gede, dia sudah mengerti sendiri apa ya baik buruknya dia berbicara itu seperti apa. Kemudian yang paling penting mah yaitu sopan santun sih. Sopan santun itu harus dijaga dan harus diajarin benar-benar, meskipun mungkin anak kecil mah masih belum tahu ya, masih belum tahu bagaimana apa sih baik buruknya, apa sih sopan santun itu. Nah tapi kita menyampaikannya dengan bahasa mereka, bagaimana supaya mereka mengerti itu bagaimana caranya, itu caranya kita sendiri, seperti itu. Mungkin jawaban saya seperti itu Bu. Maaf kalau ada kata-kata salah atau apa ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.